tanah, rumah, dan pekarangan kalian terkena pembebasan lahan jalan tol, begini mekanismenya. Simak video ini supaya kalian tidak rugi. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah lama setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Deso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan tempat berkumpulnya para pekerja konstruksi, kontraktor, pemerintah, dan masyarakat sebagai yang punya dana, saling bahu-membahu membangun negeri ini. Sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan, subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya sebagai dukungan kalian pada channel ini untuk terus berkembang. Pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama Presiden Joko Widodo kerap menghadapi tantangan, terutama dalam pembebasan lahan. Kendala ini terjadi karena tidak semua lahan yang digunakan untuk jalan tol merupakan milik pemerintah. Banyak juga lahan-lahan milik masyarakat yang harus digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol. Pada prakteknya, pemerintah telah mengatur pembebasan lahan untuk kepentingan masyarakat. Mekanisme appraisal atau penilaian harga tanah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJPP dengan perhitungan berdasarkan bidang per bidang. Cara ini membuat perhitungan harga antara satu rumah dengan rumah lainnya bisa berbeda. Proses appraisal di era Presiden Jokowi pun telah memasuki perhitungan non-fisik. Artinya penilaian harga ganti rugi termasuk biaya-biaya proses administrasi seperti notaris hingga solatium. Solatium sendiri merupakan perhitungan ikatan emosional terhadap rumah tersebut. Semakin lama warga menempati rumah tersebut, maka solatium semakin tinggi. Jika masyarakat setempat tidak sepakat soal harga pembebasan, maka ada langkah lain yang bisa ditempuh. Pejabat pembuat komitmen atau PKK dan pemerintah daerah pun akan bernegosiasi dan mencari jalan tengah untuk masyarakat. Menurut Kasubdit Pengadaan Tanah Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR Sri Sadono, mekanisme proses pembebasan lahan sudah jauh lebih baik. Dari sisi waktu juga lebih cepat. Tim appraisal ditargetkan bekerja hingga keluar harga hanya 30 hari. Dengan proses pembebasan lahan yang cepat, maka pembangunan infrastruktur pun bisa semakin cepat dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Infrastruktur akan membuat ekonomi di daerah setempat semakin kuat dan akan berdampak positif, termasuk bagi warga yang terkena pembebasan lahan. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur seringkali menimbulkan konflik pada saat proses pembebasannya. Tak pelak bila akhirnya mekanisme penyelesaian konflik pun harus berakhir di jalur hukum melalui skema konsiliasi. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR atau BPN Ari Yuriwin menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengatur 4 tahapan pengadaan tanah. Mekanisme itu terdapat di dalam pasal 14 hingga pasal 39. Tahapan pertama, pada tahap perencanaan pengadaan tanah, itu menjadi tanggung jawab instansi yang memerlukan tanah. Dalam pelaksanaannya, instansi terkait melakukan perencanaan didasarkan atas rencana tata ruang dan prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJMN dan restra instansi bersangkutan. Selanjutnya,
instansi yang memerlukan tanah menyusun dokumen perencanaan berdasarkan studi kelayakan sebelum diserahkan kepada pemerintah provinsi sesuai mekanisme yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Tahap kedua, instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi melakukan pengumuman, pendataan awal lokasi, serta konsultasi publik rencana pembangunan. Konsultasi publik dilaksanakan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari bila ada pihak yang keberatan. Selanjutnya, gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi. Hasil kajian berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan diterima paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan gubernur. Setelah itu, gubernur akan mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan. Bila kembali terjadi keberatan, pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lambat 30 hari kerja sejak dikeluarkan penetapan lokasi. Langkah berikutnya, proses peradilan di PT UN akan berjalan paling lama 30 hari kerja. Bila kembali terdapat keberatan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Tahapan ketiga, setelah ada penetapan lokasi oleh gubernur. Setelah ada penetapan lokasi, maka instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi kegiatan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, penilaian, musyawarah, dan pemberian ganti kerugian, hingga pelepasan tanah instansi. Setelah itu, BPN baru pada tahapan pelaksanaan dan penyelesaian itu menjadi tugas BPN. Proses inventarisasi dan identifikasi memerlukan waktu 30 hari kerja. Pada saat itu dilaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah serta pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pajak pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi kemudian diumumkan di kantor desa atau kelurahan setempat, paling lama 14 hari kerja secara bertahap, parsial atau keseluruhan. Bila ada pihak yang keberatan, maka dapat mengajukan keberatan ke lembaga pertanahan dalam kurun 14 hari kerja, terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. Sementara itu, dalam hal penilaian ganti rugi, instansi yang memerlukan tanah menunjuk appraisal yang akan ditetapkan kemudian oleh lembaga pertanahan. Tim penilai kemudian bekerja mengukur bidang lahan dan bangunan untuk memperhitungkan nilai ganti kerugian, untuk kemudian menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Adapun bentuk ganti rugi meliputi 5 hal, yakni uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. Bila dalam pelaksanaan musyawarah terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Pengadilan tingkat pertama kemudian akan memutus perkara paling lama 30 hari kerja dan dapat diajukan keberatan hingga ke tingkat kasasi di MA bila ada yang merasa kurang puas dengan putusan hakim. Namun, bila sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada pengajuan keberatan, maka pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besaran ganti kerugian.
Itu tadi banyak sedikitnya informasi dan edukasi yang saya berikan, supaya bagi semua, khususnya yang terkena pembebasan lahan, harus bisa bersabar karena semua ada tahapannya. Memang prosesnya lama dan bertahap. Karena semua tahu tidak kita sendiri yang mau dilayani dengan cepat, akan tetapi orang lain juga. Dan semuanya meminta uang ganti rugi yang sepadan. Jadi harus ekstra bersabar supaya tidak terkena tipu daya oknum yang tak bertanggung jawab. Intinya dari video kali ini adalah mengedukasi orang yang terkena pembebasan lahan yang belum tahu prosedur dan prosesnya, supaya tidak salah paham dan tidak tergesa-gesa menerima uang tersebut. Karena pemerintah akan mengkalkulasi aset kalian yang terdampak dengan harga yang semestinya, supaya tidak meresahkan masyarakat. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Dan dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan like jika kalian suka. Saya mohon undur diri dan sampai bertemu di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.